Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat, Rombulska, tetap semangat berprestasi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja dan sehat selalu kan? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat. Anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal ulangan harian kedua tentang buku fiksi dan non fiksi. Masih semangat anak-anak hebat? Soal yang pertama, buku yang disusun oleh penulis berdasarkan rekayasa imajinasi sang pengarang sering disebut dengan istilah buku fiksi. Ya, alasannya, buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita dan sifatnya imajinatif. Ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Dua berikut ini yang termasuk dalam kategori buku fiksi adalah buku dongeng. Nah, buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita dan sifatnya imajinatif. Contohnya kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan drama. Tiga, buku non fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. 4. Contoh buku non fiksi adalah A. Buku ajar. Buku non fiksi adalah buku yang berdasarkan hal nyata, tidak rekaan dan khayalan. Contohnya buku ajar, biografi, buku pelajaran, buku ilmiah populer, dan buku jurnal. 5. Bahasa yang digunakan dalam buku non fiksi adalah denotasi atau denotatif atau bahasa yang sebenarnya. 6. Kumpulan dongeng dan novel termasuk dalam buku fiksi ya. Karena sifatnya imajinatif, maka ada kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan drama. 7. Perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi dilihat dari aspek sifatnya. Buku fiksi mengikuti genre karyanya, sedangkan buku non fiksi bersifat informatif. Nah, kalian bisa melihat pada tabel berikut. Ya, sifatnya mengikuti genre karyanya dan bersifat informatif. 8. Fokus mata mulai dari halaman sudut kiri, kemudian bergerak sampai ke halaman yang kanan, selanjutnya turun baris berikutnya, dan mata mulai dari kiri ke ujung sebelah kanan halaman dilakukan pada teknik membaca pola horizontal. Pola zigzag digunakan untuk membaca teks yang sulit atau sukar. 10. Contoh ungkapan dengan menggunakan indera adalah terbuka matanya, indera penglihatan. 11. Bacalah kutipan cerpen berikut. Nah, unsur intrinsik yang menonjol dalam penggalan cerpen tersebut adalah latar. Di mana latarnya? Di stasiun. Cuplikan cerpen untuk soal nomor 12 dan 13. Nah, itu cuplikannya. Latar tempat yang tepat untuk menggambarkan adegan cerpen di atas. Ya, kalau kalian lihat tentang penggalan cerpen tersebut, maka latar tempatnya adalah di restoran. Mengapa kok di restoran? Karena di situ terdapat pelayan, kemudian dapur, nota pembayaran, dan pemberian tip.
Amaran yang dapat diambil dari cerpen tersebut adalah seseorang yang Anda remehkan bisa jadi merupakan pengantar rezeki yang tak terduga. Penggalan novel untuk soal nomor 14 dan 15 dari Pintu Terlarang karya Sekar Ayu. Unsur intrinsik yang menonjol dari penggalan novel tersebut adalah alur dan latar. Jadi itu menggunakan alur maju. Kemudian tokohnya ada alur dan tokoh. Jadi ada Dion, Miranda, Edi. 15. Sudut pandang yang digunakan dalam penggalan novel tersebut adalah orang ketiga serba tahu, ditandai oleh kata ia, mereka, itu sebagai orang ketiga serba tahu. 16. Perhatikan kutipan buku berikut ini. Kutipan buku di atas termasuk dalam kategori fiksi karena menceritakan tokoh yang memiliki konflik. Jadi jawabnya B. 17. Berikut ini adalah sistematika buku fiksi secara umum kecuali indeks. Jadi di situ ada sampul, ada halaman, ada hak cipta, ada daftar isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul dan tentang penulis. 18. Adanya gambar, bagan atau ilustrasi dalam sebuah buku non fiksi diperlukan untuk A. Menunjang informasi dalam buku. Nah, jadi gambar, bagan itu dapat menunjang informasi dalam sebuah buku. 19. Akibat tidak ada yang membeli barang dagangannya, pengusaha itu B. Gulung tikar dalam ungkapan tersebut. Mengapa? Karena gulung tikar itu bangkrut atau kehabisan modal. 20 atau yang terakhir, cermatilah cerita berikut. Berdasarkan cerita di atas, ungkapan yang tepat untuk Pak Arman adalah D. Kambing hitam. Nah, jadi Pak Arman tidak bersalah tapi difitnah, akhirnya dipecat dari pekerjaannya, dikambing hitamkan. Ya, berarti orang yang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Demikian anak-anak hebat, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.